Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Mem Dwi, guru kelas 4 kalian sekarang ya. Kali ini kita baru masuk ajaran baru dan kita baru mulai pembelajaran. Kali ini Mem Dwi mau menjelaskan tentang di bab tema 1 indahnya kebersamaan. Di tema 1 indahnya kebersamaan ini ada sub 1 keberagaman budaya bangsaku. Di situ terdapat 3 muatan bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Di bahasa Indonesia kita membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang mana gagasan pokok itu sendiri adalah inti dari cerita tersebut. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan atau penjelasan dari gagasan inti. Langkah-langkah dalam menentukan gagasan pokok, kita dapat membacanya terlebih dahulu dengan cermat, lalu mengamati dengan mencermati kalimat pertama hingga terakhir. Kita bisa menentukan apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas. Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Itu dapat dilakukan dengan kita terus membaca hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, di gagasan pokok itu sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir, atau di seluruh paragraf. Kemudian ciri-ciri gagasan utama. Gagasan utama itu yang berada di akhir umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Gagasan utama itu terdiri atas satu kalimat yang utuh dan berdiri sendiri. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi, tidak ada ikatan dengan kalimat sebelumnya. Itu biasanya dikatakan gagasan utama. Tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut di kalimat selanjutnya. Memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Kita perhatikan contohnya di sini, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakak Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di sini gagasan pokok terdapat di awal kalimat, di awal paragraf. Di awal paragraf di kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kenapa di sini? Karena di kalimat selanjutnya itu bersangkutan dengan kalimat pertama. Dan jika kita milih yang terakhir itu tidak benar karena di kalimat terakhir paragraf itu tidak ada kata hubung seperti yang kita lihat di slide sebelumnya. Tidak ada penjelasan oleh karena itu, demikian itu, dan sebagainya. Tidak ada kata-kata seperti itu di kalimat terakhir. Sedangkan di sini gagasan pendukung yaitu di kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sudah saya tuliskan di situ ya. Pawai ini sudah berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Udin dan teman-temannya tidak bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, ini juga berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi saling terkait. Kalau saling terkait berarti itu merupakan gagasan pendukung. Kita lanjut ya. Kalian juga bisa melakukan pencarian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah tag bacaan di paketmu. Nanti saya sampaikan halamannya bersama kelompok ya, bisa video call atau yang lainnya. Kemudian di sini keragaman budaya, suku, dan agama.
Apa sih keragaman itu? Keragaman itu merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama. Kita saling berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan. Kita harus mensyukuri itu dan kita tidak boleh mencela atau menghina dari perbedaan yang ada di antara kita. Di sini keragaman sudah saya sebutkan tadi ya, agama, suku, budaya. Sebenarnya masih banyak lagi nanti. Tapi di sub ini cukup kita membahas keragaman tiga hal ini. Ciri khas suku bangsa itu bisa terdapat pada tipe fisik. Tipe fisiknya setiap manusia itu kan beda-beda ya. Bentuk fisik, warna kulit itu bisa jadikan perbedaan. Bahasa sebagai bahasa Jawa untuk yang dari suku Jawa dan sebagainya. Adat istiadat, biasanya pakaian adat beda dengan pakaian adat di Jawa sama Sumatera beda. Kemudian rumah adat bentuknya berbeda. Kesenian seperti tari, alat musik, seni rupa, dan sebagainya itu berbeda. Biasanya tiap suku berbeda. Sistem kekerabatan, patrilineal itu warisan yang diikuti dari ayah. Sedangkan matrilineal itu mengikuti ibu. Adat dari ibu biasanya gitu. Batasan fisik lingkungan misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Ini nanti ada di bahasan subtema 2. Baduy akan jelaskan lebih lanjut. Faktor pengaruh budaya di Indonesia itu kadang lingkungan alam. Penduduknya kan beda tempat, beda keadaan, beda budaya juga. Kemudian kontak dengan budaya lain. Itu biasanya baik langsung atau tidak langsung. Migrasi di sini itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang bersifatnya menetap. Misalnya ada mamamu yang dari Sunda pindah ke Jawa atau dari Kalimantan pindah ke Jawa, tapi di sini menetap. Sedangkan nenek ada di Kalimantan, berarti asalnya mama dari sana kayak gitu. Keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki biasanya kan beda. Agama itu kan ada 6 di Indonesia. Kita itu kadang beda agama sama teman-teman kita. Agama di Indonesia itu yang diyakini dijamin oleh Undang-Undang 45. Beberapa contoh budaya suku dan agama. Di sini saya kasih gambar budaya tari saman, itu dari Aceh. Ini biasa nanti ada penjelasan lebih lanjut kriteria, kemudian gerak dan sebagainya. Cara memainkan kita sudah nanti di subtema selanjutnya kita membahas tentang tari saman ini. Gambar dari suku Dayak dari Kalimantan. Biasanya penampilannya seperti itu. Itu yang dulu, tapi kalau yang sekarang ya nggak ada lah yang seperti itu. Cuman ada nenek moyang yang dulu. Adapun yang masih sisa sekarang ya yang biasanya Kalimantan yang agak pedalaman. Kemudian 6 agama resmi, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu diakui di Indonesia. Di sini ada kolom yang mana ini nanti bisa kalian kerjakan dengan bertanya dengan teman satu kelas. Jika kita belajar dengan jarak jauh, berarti kalian bisa video call dengan kelompok kalian, kemudian menanyakan dari pertanyaan kolom yang ada ini, kemudian dituliskan di buku tugas dan dituliskan di situ juga. Lanjut. Untuk menghadapi perbedaan yang ada di antara kita, di antara teman kita dan kita sendiri, itu kita harus bisa hidup toleransi. Harus bisa tidak membeda-bedakan, tidak saling mengejek, dan kita harus saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh saling menghina atau membedakan. Itu seperti contohnya gini, saya nggak mau berteman dengan yang tidak kaya, atau saya tidak mau teman dengan yang berbeda suku. Itu namanya membeda-bedakan. Itu tidak boleh. Kita harus menganggap tidak, kita harus berteman dengan siapapun dan tidak perlu membedakan itu semua.
Di sini Mem Dwi juga menjelaskan keragaman alat musik tradisional. Di sini beberapa benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya angklung, saluang. Saluang itu bisa dikata seruling ya, tapi bentuknya lebih simpel kalau saluang itu. Kemudian di sini ada kecapi, ada kendang dan tifa. Cara memainkannya di sini saya jelaskan. Alat musik merupakan benda yang dapat menghasilkan bunyi atau suara. Angklung biasanya kan dimainkan dengan digoyang. Alat musik ini berasal dari Sunda. Tifa, alat musik dari Maluku dan Papua. Memainkannya dengan cara dipukul. Yang tepi kanan dan kirinya ya biasanya, tidak dipukul-pukulkan atau yang bagaimana. Kemudian seruling, saluang itu alat musik khas dari Jawa Barat, memainkannya dengan cara ditiup. Kendang, alat musik khas Jawa, dimainkannya dengan dipukul. Kemudian kecapi, alat musik khas Sunda, dimainkan dengan cara dipetik.